Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul perancangan skema data warehouse dengan studi kasus airplane crash. Selanjutnya, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rizky Kamarditya dengan NRP 16/2022-005. Lalu ada Renata Elza dengan NRP 16/2022-010. Lalu ada Fatima Aulia Alia dengan NRP 16/2022-022. Kemudian ada Fatima Zahra dengan NRP 16/2022-026. Lalu ada Esther Junitar Samovo dengan NRP 99/2024-009. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian pendahuluan. Untuk sumber dataset Airplane Crash and Fatality Science 1908 berisi informasi lengkap tentang kecelakaan pesawat yang terjadi di seluruh dunia, termasuk pesawat sipil, komersial, dan militer dari tahun 1908 hingga 2009. Data ini mencakup berbagai rincian penting seperti tanggal kecelakaan, lokasi, operator pesawat, jumlah penumpang, jumlah korban jiwa, serta deskripsi singkat mengenai penyebab kecelakaan. Dengan total 5.268 baris data dan kolom-kolom seperti date, time, location, operator, flight, route, type, registration, CN or LN, abort, fatalities, ground, dan summary. Data ini menawarkan potensi besar untuk diintegrasikan dan dianalisis secara multidimensi. Skema data warehouse memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data dari berbagai perspektif seperti dimensi waktu, ada tanggal, bulan, tahun, jam, lalu ada lokasi, ada kota dan negara, lalu ada dimensi operator, berisi nama operator dan rute penerbangan, dan pesawat dengan isi tipe pesawat, nomor registrasi, dan nomor konstruksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Esther. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi setiap atribut. Di sini udah ada tabel deskripsi setiap atributnya. Yang pertama yaitu ada data atribut. Untuk data atribut yang pertama ada date. Ya deskripsinya yaitu tanggal kejadian kecelakaan. Kolom ini menunjukkan kapan peristiwa kecelakaan pesawat terjadi. Dan untuk kriterianya di sini ada format untuk tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya bulan 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 1913. Dan di sini yang kedua yaitu time, yaitu waktu kejadian kecelakaan. Kolom ini mencatat jam dan menit saat kecelakaan pesawat terjadi. Formatnya yaitu contohnya jam 5 atau ah ah maaf. Oke. Baik, di sini selanjutnya yaitu deskripsi setiap atribut. Udah terdapat tabel untuk setiap atributnya. Yang pertama yaitu data atribut, ada date. Untuk deskripsinya yaitu tanggal kejadian kecelakaan. Kolom ini menunjukkan kapan peristiwa kecelakaan pesawat terjadi. Terus kriterianya ada format untuk hari, bulan, dan tahun. Contohnya tanggal 9, bulan 9, tahun 1913. Untuk time-nya, waktu kejadian kecelakaan, kolom ini mencatat jam dan menit saat kecelakaan pesawat terjadi. Formatnya yaitu ada untuk jamnya dan menitnya. Terus contohnya itu jam 5.34 atau 17.34. Untuk lokasi kejadian kecelakaan, kolom ini menunjukkan kota, negara, atau area geografis di mana kecelakaan terjadi. Kriterianya, lokasi ini menunjukkan kota dan negara. Dan selanjutnya, operator. Pengelolaan atau operator pesawat. Kolom ini berisi informasi tentang organisasi yang mengoperasikan pesawat pada saat kecelakaan. Untuk kriterianya yaitu operator menunjukkan perusahaan atau individu yang mengoperasikan pesawat. Selanjutnya ada flight. Deskripsinya kolom ini digunakan untuk mencatat
nomor penerbangan spesifik dari pesawat yang terlibat dalam kecelakaan, jika tersedia. Kriterianya flight, menunjukkan nomor penerbangan. Data atribut selanjutnya yaitu route. Deskripsinya, kolom ini menjelaskan rute atau tujuan penerbangan pesawat pada saat kecelakaan. Kriterianya rute ini menunjukkan rute penerbangan. Baik, yang selanjutnya registration. Kolom ini berisi nomor registrasi unik pesawat yang digunakan untuk mengidentifikasi pesawat tertentu. Kriterianya registration menunjukkan nomor registrasi pesawat. Selanjutnya ada CN atau IN. Deskripsinya yaitu construction number jika dikenal sebagai serial number, line number adalah nomor urut produksi. Kriterianya CN construction number. Terus kalau yang IN itu line number. Selanjutnya ada about dan deskripsinya itu kolom ini mencatat jumlah total orang yang berada di pesawat pada saat kecelakaan, termasuk awak dan penumpang. Kriteria pada about ini menunjukkan jumlah orang di dalam pesawat. Data atribut selanjutnya ada type. Kolom ini menunjukkan tipe atau model pesawat yang terlibat dalam kecelakaan. Kriterianya type menunjukkan jenis pesawat. Terus ada fasilitas. Kolom ini menunjukkan jumlah orang di dalam pesawat yang meninggal akibat kecelakaan. Kriterianya fasilitas menunjukkan jumlah korban jiwa. Terus data atribut selanjutnya ada ground. Kolom ini menunjukkan jumlah orang di darat yang meninggal akibat kecelakaan pesawat. Kriterianya ground menunjukkan jumlah korban di darat. Terus data atribut terakhir ada summary. Deskripsinya ringkasan kejadian kecelakaan. Kolom ini berisi deskripsi singkat tentang apa yang terjadi selama kecelakaan, termasuk penyebab, konsekuensi, dan informasi terkait lainnya. Untuk kriterianya sendiri yaitu menunjukkan deskripsi kecelakaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data ada dimensi waktu, berisi data bertipe numerik untuk bulan, dan numerik untuk tahun dan tanggal. Lalu ada dimensi lokasi, berisi tipe data teks yang mencakup kota, provinsi, atau negara untuk lokasi kejadian. Lalu ada dimensi operator, berisi tipe data teks mencakup nama operator atau pemilik pesawat. Selanjutnya ada dimensi pesawat, berisi tipe data teks mencakup tipe atau model pesawat. Dan yang terakhir ada fact table, berisikan fact bertipe data numerik untuk jumlah penumpang, korban jiwa, dan korban di darat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatima Ajar. Selanjutnya kita masuk pada landasan teori yang digunakan. Yang pertama itu ada data warehouse, di mana itu data warehouse sendiri merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarsipkan hingga menganalisis riwayat data untuk bisa menunjang kepentingan informasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ataupun bisnis tertentu, sehingga keberadaannya pun sangat penting. Nah, data warehouse adalah salah satu tipe sistem manajemen data yang dirancang untuk menghimpun data-data yang dihasilkan atau dikumpulkan dalam sebuah organisasi untuk membantu aktivitas bisnis intelijen. Next. Nah, kemudian ada skema yang kita gunakan. Yang pertama itu ada skema STAR. Dan menurut Connolly dan Beck pada tahun 2010, skema STAR ini adalah model dimensional yang mana data itu memiliki fact table di tengah dikelilingi oleh denormalized dimension table. Kemudian selain itu, STAR skema memudahkan end user untuk memahami struktur database pada data warehouse yang dirancang. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di bagian samping. Yang pertama itu ada fact table yang diletakkan di tengah, kemudian dikelilingi oleh dimension table. Next. Kemudian ada skema Snowflake, ini juga merupakan perpanjangan dari skema STAR dengan menambahkan tabel dimensi lainnya, di mana tabel dimensi lainnya tersebut merupakan hasil normalisasi tabel-tabel yang telah ada sebelumnya. Nah, kalau untuk contohnya bisa dilihat di samping, fact table-nya tetap berada di tengah, kemudian dikelilingi oleh dimension table, di mana dimension table ini memiliki anakan juga berupa dimensi table. Next. Lalu ada dimensional modeling. Nah,
Menurut Connolly dan Beck pada tahun 2010, dimensionality modeling adalah teknik logical design yang bertujuan untuk menyajikan data standar, bentuk intuitif yang memungkinkan untuk mengakses high performance. Dimensionality modeling menggunakan konsep dari entity relationship atau ER dengan beberapa batasan yang penting. Nah, untuk dimensional modeling ini terbagi menjadi dua, ada tabel fakta dan tabel dimensi. Nah, tabel fakta sendiri itu umumnya mengandung sesuatu yang dapat diukur atau measure seperti harga, jumlah barang, dan sebagainya. Fact table juga merupakan kumpulan foreign key dari primary key yang terdapat pada masing-masing dimension table. Fact table juga mengandung data yang historis. Kemudian ada tabel dimensi, di mana tabel dimensi adalah tabel yang berisi dari detail yang menjelaskan foreign key yang terdapat pada fact table. Atribut-atribut yang terdapat pada dimension table dibuat secara berjenjang atau hierarki untuk memudahkan proses query. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatima Aulia Alia. Selanjutnya ada tabel dimensi waktu. Di sini tuh ada atribut tanggal, bulan, tahun, dan jam, di mana tanggal tuh merupakan tanggal kecelakaan, lalu bulan adalah bulan kecelakaan, tahun adalah tahun kecelakaan, dan jam itu waktu dari kecelakaan. Kemudian selanjutnya ada tabel dimensi lokasi kejadian. Terdapat atribut ID lokasi, negara, dan kota, di mana ID lokasi itu merupakan primary key untuk dimensi lokasi, lalu negara itu untuk data negara pesawat yang terjatuh, kemudian kota itu untuk data kota pesawat yang terjatuh. Di sini ada contoh dari tabel dimensi. Ini ada 5 data pertama dari dataset, kemudian 5 data terakhir dari contoh dataset. Selanjutnya ada tabel dimensi operator. Di sini terdapat atribut ID operator dan nama operator, di mana pada atribut ID operator itu merupakan primary key untuk dimensi operator, kemudian atribut nama operator merupakan nama operator atau pemilik dari pesawat. Di sini ada 5 contoh pertama dari dataset airplane dan 5 contoh data terakhir dari dataset airplane. Selanjutnya ada tabel dimensi pesawat. Terdapat atribut ID pesawat dan tipe pesawat, di mana pada atribut ID pesawat itu merupakan primary key untuk dimensi pesawat. Kemudian atribut tipe pesawat itu merupakan tipe atau model pesawatnya. Misalkan Wright Flyer 3. Di sini ada contoh data 5 data pertama dari dataset airplane dan 5 data terakhir dari dataset airplane. Kemudian untuk tabel fakta ini fact table akan dijelaskan oleh rekan saya, Renata Alfa. Baik, untuk fact table sendiri di sini ada 8 kolom, 8 atribut. Jadi yang pertama itu ID, ini itu primary key dari fact table-nya. Lalu ada ID waktu yang merupakan foreign key yang menghubungkan ke dimensi waktu. Di sini bertipe data tanggal. Lalu ada ID lokasi, itu foreign key juga ke dimensi lokasi. Lalu ada ID operator, yang foreign key dari dim operator. Yang terakhir ada foreign key ke dim pesawat. Nah, selain foreign key dari dimensi yang sudah dibuat, ini juga ada measure-nya atau data yang bertipe numerik atau angka. Yang pertama ada board. Board itu measure yang menunjukkan jumlah penumpang. Yang selanjutnya ada fatalities, ini measure yang menunjukkan jumlah korban yang tewas dalam pesawat. Yang terakhir ada ground, itu measure yang menunjukkan jumlah korban yang meninggal di darat. Selanjutnya untuk skemanya kita menggunakan skema STAR. Jadi ada 4 dimensi, yaitu ada dimensi waktu, dimensi lokasi, dimensi pesawat, dan dimensi operator. Nah, masing-masing dari dimensi ini dia hubungannya atau relationship-nya itu one to many ke fact table. Jadi di fact table itu akan diambil setiap
primary key di dimensinya dan dijadikan foreign key di fact table. Lalu di fact table juga ada abort, fatalities, dan ground yang merupakan atribut dari fact table itu sendiri. Ini akan menjelaskan mengenai implementasi data warehouse di SSIS-nya. Tetapi sebelum lanjut ke SSIS, ini akan menjelaskan mengenai database-nya. Jadi di sini akan dibuat create database bernama Airplan. Di dalam Airplan sendiri ada 5 tabel yang terdiri dari 4 dimensi dan 1 fact table. Yang pertama adalah dimensi waktu. Di sini ada tanggal, bulan, tahun, dan jam. Untuk tanggal, itu bertipe data date yang merupakan primary key, lalu ada bulan dan tahun bertipe data integer, dan jam bertipe data time yang ada nolnya, yang artinya untuk kolom ini boleh diisi nol. Lalu selanjutnya ada tabel dimensi lokasi berisi ID lokasi, negara, dan kota yang bertipe data varchar. Di sini ID lokasi ada primary key identity 1,1 yang artinya ini adalah merupakan increment. Jadi setiap data yang dimasukkan ke dalam SQL itu akan otomatis bertambah 1 primary key-nya. Nah, untuk selanjutnya ada dimensi operator. Di sini ada 3 atributnya, ada ID operator, nama operator, dan rute operator. Ini tipe datanya sama kayak lokasi, yaitu ada increment untuk primary key dan nama operator, dan rute operator berupa tipe data varchar. Lalu ada dimensi pesawat. Di sini ada atributnya ID pesawat yang increment, lalu tipe pesawat varchar, nomor registrasi varchar, dan nomor konstruksi varchar juga. Nah, untuk fact table yang terakhir, ini ada ID untuk primary key dari fact table-nya, lalu ada ID waktu yang merupakan foreign key yang direferensi dari tabel dimensi waktu, lalu ada ID lokasi yang merupakan foreign key juga dari dimensi lokasi, ada ID operator yang foreign key juga dari dimensi operator, dan yang terakhir ada ID pesawat yang merupakan foreign key dari dimensi pesawat. Lalu ada 3 measure-nya, yaitu abort, fatalities, dan ground. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esther. Oke, baik. Kita akan mencari di sini. Kita akan mencari untuk tabel dimensi waktu. Yang pertama yaitu kita akan menggunakan data Excel search untuk mengambil komponennya. Untuk di dalam tabel dimensi sendiri itu ada atributnya. Yang pertama ada tanggal, bulan, tahun, dan jam. Dan kita akan memasuki yang pertama yaitu Excel search. Yang pertama ada columns. Untuk di dalam kolom ini sendiri kita akan memilih kita akan memilih atributnya. Yang pertama kita akan mengambil time dan date class-nya. Baik, selanjutnya ada data conversion. Dalam data conversion ini kita akan cek di mana ada tipe data date, yaitu database-nya itu primary key, bersifat primary key, dan time yaitu string. Baik, selanjutnya itu search. Search ini untuk mengurangi redundansi data dari data class. Yang pertama itu ada date class ya. Oke, selanjutnya yaitu derived column. Dalam derived column ini, di sini ada tahun dan bulan. Dalam tahun ini sendiri yaitu ada untuk expression-nya yaitu ada year atau copy date class, terus ada bulan yaitu month copy of date class. Oke, selanjutnya yaitu connection manager. Dalam connection manager di sini kita akan memilih dimensi waktu. Selanjutnya ada mapping. Untuk mapping ini sendiri yaitu kita hasil dari SIS. Di sini kita melihat di mana input copy of date yaitu kolom-kolomnya itu di tanggal, dan bulan itu ke bulan, tahunnya itu ke tahun, dan copy of time-nya itu di jam. Baik, selanjutnya kita akan membuka di SQL, di mana kita akan
melihat hasil dari dimensi waktu tersebut. Nah, baik untuk tabel dimensi waktu tersebut udah ditampilkan dalam berikut hasilnya dari tabel dimensi waktu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada implementasi SSIS pada dimensi lokasi. Yang pertama kita akan melihat komponen Excel search-nya, di mana untuk Excel search-nya sendiri kita akan memilih table Excel-nya itu untuk dimasukkan ke dalam SSIS-nya. Kemudian bisa ke bagian kolom. Nah, di bagian kolomnya ini karena untuk tabel dimensi sendiri itu membutuhkan dua atribut. Yang pertama ada negara dan kota. Lalu bisa diklik OK. Kemudian kita masuk ke data conversation, di mana data conversation ini digunakan untuk mengonversi tipe data. Karena data Excel-nya itu bersifat Unicode dan harus dikonversi ke dalam database dengan tipe data yang telah kita gunakan, yakni string. Maka untuk tipe data di bagian data type-nya itu diubah menjadi string data/str, kemudian diklik OK. Kemudian kita masuk pada bagian sort. Nah, sort ini berfungsi untuk menghilangkan redundansi data dengan memilih copy of country seperti yang terlihat pada gambar, lalu bisa diklik OK. Kemudian pada holiday destination, nah di sini kita bisa memilih tabel tujuan yang akan kita konversi ke database-nya, itu kita pilih dimensi lokasi. Kemudian pada bagian mapping-nya kita akan mencocokkan dengan apa yang telah kita buat pada SSIS dan tabel yang kita buat pada SQL. Bisa dilihatkan dulu pada SQL-nya untuk tabel dimensi lokasi. Nah, ini adalah hasil dari pengimportan data warehouse yang telah kita buat di SSIS, kemudian kita import ke data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Kamarditya. Selanjutnya ada dimensi operator, sama seperti sebelumnya. Yang pertama itu ada Excel source. Ini untuk mengambil data dari data Excel airplane sebelumnya. Untuk di kolomnya itu memerlukan operator dan rute. Selanjutnya pada data conversion, ini data type-nya kita ubah karena operator dan root-nya adalah sebelumnya Unicode, jadi kita ubah menjadi string. Selanjutnya ada sort. Sama seperti sebelumnya juga, sort ini untuk mencegah redundansi dengan menginputkan kolom copy of operatornya. Selanjutnya pada OLEDB Destination Editor, si dimensi operator merujuk pada tabel dimensi operator yang ada di SQL. Untuk mappingnya disesuaikan, misalnya copy of operator ke operator, ignore itu pada ID-nya, lalu ada copy of rute itu adalah rute operator pada SQL. Untuk mengeceknya bisa dilihat di SQL-nya pada dimensi operator, maka data masuk ke SQL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatimah Aulia Alia. Nah, selanjutnya itu untuk dimensi pesawat. Langkah pertamanya adalah menambahkan komponen Excel Search untuk menginput database. Nah, pada Excel Search ini, kita akan membuat koneksi dengan Excel pada kolom. Kita memilih kolom type, registration, dan CNLN itu karena kita mau mengelolanya gitu. Kemudian
klik konfirmasi. Selanjutnya itu pada komponen data conversion. Di sini kolom yang tadi sudah dipilih itu diubah tipe datanya menjadi string. Kemudian diklik OK. Lalu pada komponen source transformation ini digunakan untuk menghilangkan redundansi data berdasarkan copy of type karena kolom type tadi kan sudah diubah tipe datanya, jadi kita pakai yang tipe datanya sudah diubah. Kemudian kita juga men-checklist remove ini untuk menghilangkan redundansi datanya. Kemudian klik OK. Selanjutnya itu ada komponen OLED destination. Nah, di sini tuh dipilih dimensi pesawat. Terus pada mappingnya itu kita memilih kolom yang copy of type, copy of registration, lalu copy of CNLN karena kolom-kolom ini tadi tuh udah melewatin proses konversi tipe datanya. Kemudian diklik OK untuk melihat datanya itu di SQL, select dimensi lokasi. Dimensi pesawat. Datanya. Selanjutnya akan dijelaskan untuk fact table akan dijelaskan oleh rekan saya Renata Elsa. Baik, selanjutnya untuk tahapan terakhir ini adalah fact table. Ini dalam fact table ini terdapat 7 tahapan. Yang pertama adalah Excel source. Jadi di sini mengambil seluruh data dari Excel-nya karena kita akan mencocokkan masing-masing kolomnya ke dimensi yang sudah dibuat. Lalu di sini ada data conversion. Jadi karena seluruh tipe data dari Excel itu bertipe data Unicode, ini harus dikonversi dulu untuk mencocokkan tipe datanya sesuai dengan tipe data yang sudah dibuat di SQL. Selanjutnya ada tahapan lookup. Ini lookup untuk dimensi waktu. Jadi tahapan lookup ini itu untuk mengecek atau mencocokkan dari tabel di Excel dan tabel dimensi waktu yang sudah dibuat dan sudah diisi tadi. Nah, untuk connection-nya kita akan menggunakan dimensi waktu. Lalu kolomnya kita akan mencocokkan dari copy of date crash ke tanggal. Di sini akan dicocokkan. Nah, jika ada data yang unik atau data yang cocok antara Excel dan SQL-nya, maka akan ditambahkan di kolom tanggal ini. Kolom tanggal ini merupakan kolom baru yang isinya merupakan tanggal unik dari hasil pencocokan Excel dan SQL. Lalu selanjutnya ada lookup kembali untuk dimensi lokasi. Di sini akan memilih koneksinya untuk dimensi lokasi. Kolomnya sendiri yang akan dipilih adalah copy of country-nya dengan copy of country dengan ID lokasinya. Jadi di sini ID lokasi itu akan menjadi kolom baru yang isinya adalah ID-ID yang cocok antara Excel dan SQL-nya. Selanjutnya ada dimensi operator. Ini sama seperti tahapan sebelumnya, yaitu membuat koneksi dengan dimensi yang dituju. Lalu kolom yang dipilih adalah copy of operatornya, itu akan dipilih mana yang cocok. Nah, jika ada yang cocok, maka hasilnya akan dimasukkan ke kolom baru yang merupakan ID operator. Dan yang terakhir adalah lookup untuk dimensi pesawat. Ini koneksinya untuk dimensi pesawat. Lalu kolom yang dipilih adalah tipenya. Yang dimana kalau tipenya ini sudah cocok, maka akan muncul ID di kolom ID pesawat.
Nah, yang terakhir adalah OLEDB destination. Jadi di sini kita akan menginputkan hasil dari lookup tadi ke dalam tabel fact table. Nah, di sini tujuannya itu adalah fact table-nya. Kalau untuk mappingnya sendiri itu adalah hasil-hasil dari ID yang dihasilkan dari tabel kolom. Nah, misalnya untuk ID lokasi, ini akan diisi oleh ID lokasi hasil dari lookup tadi. Nah, sama halnya untuk ID operator sama ID pesawat dan tanggal. Tetapi untuk fatalities, abort, dan ground, itu akan diambil dari kopinya atau hasil dari konversi datanya. Nah, setelah semuanya sudah cocok mappingnya, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah eh, data yang cocok, misalnya untuk ID lokasi 656, itu yang abortnya ada 2, yang fatalitasnya ada 1, sementara groundnya ada 0. Dan gitu seterusnya untuk 5268 row. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.